The definition of poverty itself has changed throughout the years. However, in today's contemporary society, it is usually defined as the lack of access to basic human needs. Those who experience poverty do not have the financial means to access housing, water, food, medical insurance, and many more. Poverty in general is a prevailing issue in our current society. However, it extends further than just lack of access to basic human needs, but also exclusion from society and participation in the decision-making process. According to the World Bank, the current ongoing pandemic is expected to increase poverty levels throughout the world. It is expected that 150 million will be living in poverty in 2021. Poverty is a social problem that governments should be able to address, however, has failed to do so. Other social institutions, such as religion, also perceive poverty as a social problem. One of these religions is Islam. In Al-Quran, an ideal and heavenly society is characterized by two terminologies, namely maghfirah or forgiven by God, and taibah or prosperous. Subsequently, any situation that opposes the aforementioned ideal and heavenly condition, such as poverty, is deemed evil and should be abolished. There are different ulama perceptions of poverty from the Islamic lens. However, the majorly agreed upon definition was presented by Imam Shafi'i, who posited poverty is the condition of a person's inability to meet their basic needs, joined by insufficient results obtained from the business. Indeed, this ulama definition aligns with the Al-Quran explanation regarding the importance for Muslims to assist the poor, often referred to as fakir and miskin, to meet their basic needs. Moreover, in Al-Quran, there are several verses that touch upon the topic of poverty. Nevertheless, Surah Al-Ma'un verse 1-3 particularly emphasize the issue. Al-Ma'un verse 1-3 translates to, "Have you seen the one who denies the recompense? For that is the one who drives away the orphan and does not encourage the feeding of the poor." These verses highlight that the people who willfully deny the final judgment day are the same people that refuse to help the less fortunate. The aforementioned verses clearly showcase Islam has always placed importance on alleviating poverty and strive for equal prosperity for every Muslim. Hence, if there happen to be Muslims who refuse to recognize this apparent issue, it inevitably means they have neglected Islamic teachings and Islam itself as an entirety. Therefore, devout Muslims should practice zakat, infaq, and sodaqah in efforts to put an end to the curse of poverty. It is understood that the concept of poverty in a societal level is primarily frowned upon through the lens of Islam, as it is not in line with the ideal heavenly society's criteria of taibah or prosperous as stated in the Al-Quran. Therefore, most Islamic scholars, generally known as ulama, have the consensus that the condition of poverty, under the definition of one's inability to fulfill their basic needs, should be abolished. In Islamic teachings, it is up to the fortunate or the financially able to assist those who suffer under poverty through the deeds of zakat, infaq, and sodaqah. Zakat stems from the root word of zakah, which roughly translated to define, grace, flourish, and cultivate. Meanwhile, according to the Sharia term, zakat is an asset that must be issued to the person who is entitled to receive it because it has met the stipulated requirements. On the other hand, infaq is also a highly essential social worship. The word infaq implies that spending wealth in the way of Allah will not reduce wealth, but instead will increase the wealth. Sodaqah
or almsgiving is an act of contribution of something that is good in nature in the form of goods and material from one person to another without expecting anything other than the pleasure of Allah. The laws and provisions of Sadaqah are the same as the provision of infaq. It is just that if the donation is related to the material, Sadaqah has a broader meaning, including gifts that are non-material in nature, such as providing services, teaching science, and praying for others. To further our understanding of the concepts of zakat, infaq, and sedekah, we asked the local zakat administrator in the nearest mosque on these concepts and the contribution that he gives towards society. Ya, selamat siang. Ini dengan Erlangga Putra dan sekarang saya sedang mewawancarai salah seorang pengurus masjid yang bertugas mengurus zakat. Ya, nama saya Muhammad Zaid Adnan Dari masjid? dari Masjid Nurul Iman, Perum Gedung Kuning. Baiklah Mas, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana ya proses zakat dari pengumpulan sampai penyalurannya? Ya, jadi sekitar setengah terakhir dari Ramadan itu nanti akan diumumkan ke seluruh warga, bisa untuk mengumpulkan zakat di masjid, dan itu dari jam 7 sampai dengan selepas tarawih. Nah, terus nanti di sini ada yang nunggu, dicatat, boleh dalam bentuk uang ataupun beras 2,5 kilogram. Ya, kalau begitu untuk pertanyaan kedua, dalam proses untuk pertanyaan yang kedua, dalam proses pengumpulan dan penyaluran tersebut, apakah ada badan lain yang membantu atau dibantu dalam menunaikan zakat, atau masjid melakukan semuanya sendiri? Dalam proses penyaluran zakat itu masjid melakukannya sendiri, dibantu oleh ketua takmir dan para santrinya ketua takmir. Kalau untuk boleh minta detail lagi, begitu sudah dikumpulkan, disalurkannya ke siapa ya? Kepada semua warga yang berada di sekitar Masjid Nurul Iman. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, Masnya sudah pernah membayar zakat? Dan kalau sudah, boleh tahu berapa kali ya? Pernah selama di Jogja, jadi sudah sekitar 3 kali 4 kali lah. Oke, dan sebagai pribadi yang ikut serta dalam penyuluhan zakat dan sudah pernah membayar juga, seperti apa pengalaman pribadi Anda dalam membayar zakat? Merasa puas, terutama sekarang setelah berada di Jogja, bisa bayar zakat sendiri. Itu memiliki kesan tersendiri, yaitu kalau dulu di rumah orang tua yang membayarkan, tapi kalau sekarang bayar sendiri, itu merasa lebih puas gitu, bisa bayar zakat sendiri. Dan karena melaksanakan pengelakuannya juga, apakah rasa kepuasan itu bertambah? Iya, bertambah. Setiap kali membayar zakat itu pasti merasa puas dan selalu bersyukur, alhamdulillah bisa bayar zakat sendiri sekarang. Dan alhamdulillahnya juga sekarang bisa mungkin berkah dari zakat bisa membantu sedikit orang tua rezekinya. Terima kasih. Dan ini untuk yang terakhir ya Mas, untuk pendapat pribadi dari kebiasaan zakat, sedekah dan infak, apakah nilai paling penting yang bisa dilakukan ke kehidupan sehari-hari meskipun bukan bulan Ramadan maksudnya? Kepekaan sosial kepada orang yang ada di sekitar itu. Jadi kita nilainya itu harus selalu membantu orang-orang yang kekurangan. Itu aja sih Mas. Baiklah. Terima kasih untuk semuanya ya Mas. Sekali lagi. We also asked the local ustad
on his opinion in the state of the implementation of zakat, infak, and sedekah in Indonesia as well as in the neighborhood. Ya, jadi selamat malam, nama saya Erlangga Putra dan saya sedang mewawancarai Ketua Takmir Masjid Nurul Iman, Perumahan Gedong Kuning. Ya, ya, enggak namanya tadi, maaf. Nur Khalis. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu sebagaimanakah kemiskinan dilihat dari sudut pandang agama Islam? Ya, jadi kemiskinan itu isu yang memang ingin diperjuangkan oleh agama Islam sejak awal. Islam itu hadir diantaranya adalah untuk memerangi ketidakadilan termasuk ketidakadilan ekonomi, kemiskinan itu. Makanya Islam hadir dengan beberapa konsep ajarannya tentang pengentasan kemiskinan itu. Pertama adalah soal perbudakan. Itu bagian dari ekses dari kemiskinan itu adalah perbudakan. Maka proyek besar Islam di awal-awal dan memerdekakan budak. Bahkan banyak amal ibadah di dalam Islam bila tidak sanggup dilaksanakan, itu konsekuensinya adalah dengan cara memerdekakan budak bagi mereka yang mampu tentu. Nah, itu satu hal. Terus yang kedua adalah konsep infak, zakat, dan sedekahnya dalam agama Islam itu menjadi sangat dominan dalam ajaran Islam dalam rangka tadi bahwa manusia itu hidup harus adil secara ekonomi, sama mungkin tidak mungkin, tetapi minimal harus ada keadilan dalam ekonomi. Gitu. Apakah ada ayat Quran yang benar-benar condong dalam memerangi kemiskinan? Ada, seperti yang paling mudah adalah surat Al-Ma'un. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini ayat yang secara langsung terkait dengan bagaimana agama Islam itu punya misi besar soal keadilan di bidang ekonomi, mengentaskan kemiskinan itu. Jadi surat ini surat Al-Ma'un, dan bahkan kalau di DIY itu ada organisasi Muhammadiyah yang gerakannya adalah gerakan Al-Ma'un dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Itu ayat yang memang secara jelas menuntut setiap orang Islam, bahkan dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama kalau mereka tidak mau mengentaskan kemiskinan itu. Untuk konsep zakat, infak, dan sedekah, apakah mereka sangat berhubungan dengan kemiskinan dan perlawannya di dalam Islam? Ya, jadi ada 8 orang yang dalam struktur kehidupan bermasyarakat yang dia secara ekonomi membutuhkan bantuan supaya mereka bisa berdaya secara ekonomi. Maka 8 hal ini yang diangkat di dalam konsep zakat, infak, sedekahnya agama Islam itu. Jadi agama Islam itu punya konsep zakat, infak, dan sedekah, dan itu diberikan kepada 8 kelompok. Yang 8 kelompok ini memang secara finansial, ekonomi perlu mereka mendapatkan bantuan. Jadi ada yang memang sangat tidak berdaya secara ekonomi, itu yang didahulukan, seperti fakir. Fakir itu orang yang perlu didahulukan dalam konsep 8 konsep itu, dan juga kemudian miskin dan sebagainya. Nah, itu konsep zakat, infak, dan sedekah dalam agama Islam. Memang begitu. Dan untuk pelaksanaannya itu dalam level lokal atau dengan level yang Anda familiar, sebagaimana ya sekarang? Ya, memang ini masih belum rapi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya ada Basnas ya, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang nasional. Tapi biasanya masih belum termanfaatkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim secara maksimal. Sehingga memang konsep zakat, infak, dan sedekahnya dunia Islam itu belum terlalu bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi problem kemiskinan yang ada di Indonesia, memang karena masyarakat itu masih memanfaatkan kebijakan-kebijakan lokal untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Harusnya memang sudah dikelola secara nasional,
sehingga tidak ada pengumpul zakat di tingkat bawah, kecuali zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah, misalkan begitu. Itu mungkin akan lebih kuat tingkat pemberdayaannya. Tapi kalau sekarang ya zakat, infak dan sedekah itu masih dikelola secara komunal oleh masyarakat tertentu, dibagikan kepada masyarakat lingkungannya. Sehingga kadang-kadang konsep pemberdayaan di zakat itu juga masih belum ada. Hanya beberapa yang sudah maju memang masyarakat, kemudian mereka mengelolanya secara baik, sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Untuk berhubungan dengan jawabannya yang tadi, siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk mengurus dalam pengumpulan dan penyuluhan zakat pada level lokal? Ya, pada level lokal tentu adalah dari kalau di kita ya di Indonesia ini biasanya ya takmir masjid, biasanya tokoh-tokoh masyarakat. Itu kalau yang terjadi hari ini ya, terutama terkait dengan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal memang sudah mulai lembaga-lembaga yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang inisiatif masyarakat maupun yang diinisiasi oleh pemerintah atau organisasi sosial keagamaan. Itu sudah mulai ada. Tapi memang sebenarnya siapa yang punya kewajiban untuk menjelaskan itu ya tentu para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu dan pemerintah sendiri. Yang paling bertanggung jawab kalau pemerintah ya Kementerian Agama tentu. Dari mulai yang pusat sampai nanti Kementerian Agama yang ada di bawah. Itu memang mereka punya tanggung jawab untuk menjelaskan dan mengelola zakat, infak dan sedekah di tengah-tengah masyarakat muslim. Karena memang mungkin karena keterbatasan pemerintah untuk itu, sehingga memang sampai saat ini masih dikelola secara komunal oleh masyarakat. Kalau gitu, berhubungan lagi dengan yang tadi, biasanya untuk daerah, seberapa besar daerah tanggung jawab untuk satu organisasi keagamaan ini pada level lokal? Ya, kalau seberapa besar, misalkan saja taruh di lingkungan kita ini, lingkungan kita di Perumahan Gedung Kuning ya, kita hanya bisa mencakup wilayah yang ada di sekitar saja. Padahal sebenarnya karena kondisi kita ini berbeda-beda satu dengan yang lain, ada masyarakat agnianya, mereka yang mampunya itu lebih besar dan yang lebih besar jumlahnya, yang tidak kurang mampunya lebih sedikit. Ada juga masyarakat yang kurang mampunya lebih banyak dan yang mampunya hanya lebih sedikit. Nah, pemerataan itu yang masih belum ada. Jadi kalau kita misalkan saja di sini yang mampu lebih banyak daripada yang kurang mampu, sehingga zakat, infak, sedekah terdistribusi pada beberapa orang yang dianggap kurang mampu di lingkungan masyarakatnya saja. Dan ini yang tadi saya sebut ini kurang efektif. Untuk terakhir, berhubungan dengan yang ini tadi juga, apakah ada organisasi yang menghubungkan antara untuk struktur-struktur per daerah ini? Ataukah masih semuanya mengurus sendiri-sendiri dan berusaha untuk tidak mengganggu satu sama lain? Ya, yang pertama, yang paling banyak mungkin yang terakhir itu ya, yang masih ngurus sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya sudah mulai ada organisasi seperti Lajismu kalau di Yogyakarta itu ya. Itu mereka sudah mengkomunikasikan pengelolaan zakat itu sudah sampai ke tingkat takmir masjid, pertama yang bisa dijangkau oleh mereka, sehingga kita juga kadang-kadang juga mendistribusikan ke mereka juga ke Lajis Muhammadiyah, karena mereka sudah kuat dan sudah besar, jaringannya sudah nasional juga. Itu biasanya masyarakat percaya biasanya. Kalau jaringannya masih belum nasional, biasanya masyarakat juga nggak percaya, sehingga mereka dikelola secara sendiri-sendiri, yang penting tidak saling mengganggu antar daerah-daerah pengumpul zakat itu. Gitu. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. So, in all, the concept of zakat, infak, and sedekah are all concepts in which it tries to help those who are less fortunate through those who are capable of providing for themselves through a method that involves every member of the community to pitch in and help everyone that is in their neighborhood.